Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Manggarai. Jadi, pada video nonton kereta api KRL kali ini, kita akan melihat momen balapan antara lokomotif C21 dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Kemudian, kita juga akan melihat lokomotif livery WNB, yang mana lokomotif tersebut ketika direkam, ternyata pada esok harinya mengalami gangguan di Cirebon. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Oke, langsung aja, ini ada kereta Argo Muria. Tujuan Cibinong Mampu berangkat Gondang 3, rangkaian terdiri dari 8 kereta. Jalur 2 tujuan Sudirman Tanah Abang dari Angke Kampung Bandan Jatinegara, rangkaian terdiri dari 12 kereta.
akan turun, hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah peron dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Jalur 11 tujuan Pasar Minggu Depok Bogor persiapan berangkat. KA 5519 jalur 2 sinyal keluar semboyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 11 KA 1150 sinyal keluar semboyan 5 diizinkan berangkat. Kami himbau bagi para pelanggan yang akan transit dan berpindah peron untuk selalu berhati-hati dan tidak terburu-buru, serta selalu mengikuti arahan dari petugas. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Dua dari arah selatan, hati-hati kereta api melintas langsung. Tersedia di jalur 11 tujuan Pasar Minggu Depok Bogor tujuan Jakarta. Di jalur 4 berangkat kereta api Kertajaya 219. Jadi hari ini kita mau dapetin lokomotif WNB alias lokomotif livery putih biru yang kemarin baru berdinas kereta api Pandalungan dari stasiun Jember. Biasanya kalau tidak dinas kereta api Pandalungan lagi, lokomotif tersebut seringnya itu dinas kereta api jarak jauh yang berangkatnya siang hari. Tapi kita tetap menunggu lokomotif tersebut muncul dari pagi supaya tidak kelewatan.
Jalur 7 kedatangan kereta api Majapahit 215, dan di jalur 4 ada lokomotif Cicedong 1 9218 CPN. Nah, untuk lokomotif yang tertahan di jalur 4 itu mau pulang ke depo lokomotif Cipinang. Namun karena tadi ada kereta api Majapahit, maka jalur menuju depo Cipinang sempat tertutup ketika kereta api Majapahit melintas di samping depo Cipinang. Makanya loko di jalur 4 harus nunggu dulu sebentar. Berikutnya kita akan rekam kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Jadi saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek 2 telah kembali memakai trainset kelima setelah sebelumnya pada 4 Mei 2024 lalu sempat meminjam rangkaian trainset ke-9 untuk sementara. Nah, yang menarik, hari ini kita akan kembali melihat rangkaian kereta New Generation Transit ke-9 untuk kedua kalinya tapi di kereta lain. Jalur 2 melintas kereta api Argo Cirebon 26. Hal ini terjadi karena di jalur 4-nya akan melintas langsung kereta api Argo Parahyangan 43. Ini terjadi karena KA43 terlambat 8 menit, sedangkan KA26-nya lebih awal 4 menit. Meski begitu, setelah lewat jalur 2, KA26 pada akhirnya tetap dimasukkan ke jalur baru. Karena KA26 ketika di stasiun Bekasinya harus berhenti untuk proses naik turun penumpang. Jalur 4 telah berjalan langsung kereta api Argo Parahyangan 43. Kalau biasanya kereta api Argo Parahyangan menerapkan sistem pulang pergi, untuk KA43 ini justru berbeda. Karena KA43 ketika sampai di stasiun Gambir, keretanya bukan kembali ke Bandung sebagai kereta api Argo Parahyangan, tetapi sebagai kereta lain yaitu kereta api Pangandaran 7028A. Meskipun tetap aja nantinya akan mampir ke stasiun Bandung juga.
Jalur 7 berangkat kereta api Dharma Wangsa Sau 31 dan jalur 4-nya melintas kereta api Dharma Wangsa Sau 32A. Meskipun kereta makan pembangkitnya tadi sama-sama memakai jenis MP3, tapi terdapat perbedaan. Kalau KSAU 31 memakai MP3 01706BL yang kategorinya adalah kelas premium, sedangkan di PLB Sau 32A memakai MP3 01601BL yang kategorinya adalah New Image. Jalur 4 kedatangan kereta api Kuto Jaya Utara 224. Kalau dulu kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta biasanya berangkat lebih dulu daripada kereta api Saung Galih. Tapi semenjak APK 2023 berlaku, kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta menjadi berangkat belakangan daripada kereta api Saung Galih yang jalan lebih dulu menuju ke stasiun Kutoarjo. Jadi kalau nggak mau kepagian berangkatnya, bisa memilih kereta api Kuto Jaya Utara ini. Jalur 2 melintas kereta api Taksaka 68. Sepertinya ada yang aneh di kereta eksekutif 2. Itu tadi pada livery warna oranye, nampak tulisan nama kereta api Taksaka dihapus dan ditambal dengan warna oranye juga. Meskipun hanya di satu kereta aja yang begini di rangkaian barusan. Hal ini terjadi karena ketika lebaran, satu kereta eksekutif Taksaka sempat dipinjam untuk kereta api tambahan SLO PSE. Jalur 4 melintas kereta api Serayu 252A 249. Jadi terdapat perubahan jadwal pada kereta api Serayu. Kalau dulu kereta api Serayu akan berhenti di stasiun Maswati untuk tunggu bersilang dengan KA39. Namun, karena saat ini KA39 juga diubah jadwalnya, maka kereta api Serayu dari Jakarta kini menjadi bablas di stasiun Maswati, tetapi berhenti di stasiun Sasak Saat untuk tunggu bersilang dengan PLB 39A kereta api Argo Parahyangan.
Jalur 3 melintas kereta api Pangandaran 7028A. Untuk kereta api Pangandaran, tidak terdapat perubahan jadwal. Namun kereta api Pangandaran inilah yang justru menjadi pemicu berubahnya jadwal kereta api Argo Parahyangan 39 menjadi 39A. Itu karena pada awalnya KA39 diprogram untuk berjalan langsung di stasiun Padalarang. Jadi kalaupun berhenti hanya sebatas BLB, tapi sekarang KA39 yang kini menjadi 39A harus berhenti secara normal di stasiun Padalarang. Jalur 4 baru masuk KLB TKKBPK Penabur Jakarta yang udah terlambat hampir 40 menit pada perjalanan ketiganya. Jadi untuk perjalanan pertama dilaksanakan pada 27 April, kemudian yang kedua pada 4 Mei, dan yang ketiga yaitu hari ini 18 Mei 2024. Artinya pada hari Sabtu 11 Mei 2024 KLB-nya libur alias tidak jalan. Lalu untuk perjalanan ketiga ini masih tetap memakai idle kereta api Jayakarta. Jalur 2 Stasiun Cikini melintas kereta api Manahan 80F. Jadi ada yang berubah dari kereta ini. Apabila sebelumnya kereta ini memakai rangkaian depo Jakarta Kota, namun kali ini berubah menjadi memakai rangkaian depo Yogyakarta, alias memakai bekas kereta api Taksaka yang lama. Padahal sebelumnya rangkaian depo YK ini dipakai oleh kereta api Manahan yang satunya lagi, yaitu KA79F dan 82F. Akhirnya KLB TKKBPK Penabur Jakarta berangkat juga dari stasiun Gambir. Walaupun terlambat lebih dari 30 menit, itu karena KLB ini menunggu kereta api Manahan untuk diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Gambirnya. Dan untuk KLB-nya masih sama formasinya, yaitu membawa 1 kereta makan, 8 kereta premium, dan 1 kereta pembangkit.
Jadi, KLB barusan walaupun tujuannya sama seperti KRL, yaitu menuju ke stasiun Bogor, tapi KLB tersebut tidak akan berhenti-berhenti di setiap stasiun, melainkan baru akan berhenti di stasiun akhir Bogor. Kalau KLB aja bisa seperti ini, berarti kereta api Pangrango seharusnya tidak menutup kemungkinan dapat juga diperpanjang hingga ke Jakarta. Tapi baik lagi tergantung keputusan dari PT KAI-nya. Jalur 6 Stasiun Jayanegara melintas kereta api gaya baru Malam Selatan 106. Kita kembali ke Stasiun Jayanegara karena siang ini akan ada momen yaitu lokomotif WNB atau lokomotif putih biru akan berdinas kereta api jarak jauh dari Pasenen. Sedangkan lokomotifnya akan muncul dari arah Depo Cipinang. Jadi kebetulan banget ada dua momen paling menarik pada hari ini dan akan kita dapatkan semua. Jalur 4 masuk kereta api Erlangga. Jalur 4 masuk kereta api Erlangga. Jalur 4 masuk kereta api Erlangga tujuan Surabaya Pasar Turi. Jalur 4. Bagi penumpang yang akan naik tidak terburu-buru, untuk tidak terburu-buru. Pastikan kereta benar-benar berhenti. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jalur 4 masuk kereta api Airlangga 236. Dan beberapa menit lagi kita akan segera melihat lokomotif livery putih biru. Jadi pada kemarinnya, lokomotif livery putih biru berdinas di kereta api Pandalungan dari Jember ke Jakarta. Tidak hanya pada hari Jumat, namun bahkan sejak 12 Mei, lokomotif livery putih biru juga melakukan hal yang sama. Jadi udah 6 hari berturut-turut loko WNB dinas kereta api Pandalungan. Jalur 5 masuk Pilihan Kampung Bandan via Pasar Senen. Jalur 5. Jalur 6 dari arah barat tadi disiapkan masuk Pilihan Bekasi Kampung Tinggalan. Jalur 6 hati-hati.
Di jalur 3 tadi melintas kereta api Manahan tambahan 7016A. Pada kereta tersebut terdapat perubahan rangkaian dari yang sebelumnya memakai stainless steel, kini menjadi memakai rangkaian lama bekas kereta api Brawijaya dan beberapa kereta eksekutif depo Solo Balapan. Dan untuk kereta lama Brawijaya yang ada di rangkaian 7016A sebelumnya merupakan kereta yang pernah dipakai di kereta api Malioboro Express. Jalur 4 kedatangan kereta api Jakatingkir 222. Di tengah banyaknya kereta yang menjalani program modifikasi untuk diubah menjadi new generation, kereta api Jakatingkir ini ternyata masih dapat mempertahankan formasi 8 kereta difabel seutuhnya. Berbeda nasib jika dibandingkan dengan kereta api Menoreh, yang saat ini sarana kereta difabelnya semakin berkurang karena banyak yang diambil untuk dimodifikasi. Jalur 7 kedatangan kereta api Cikuray 267. Ada yang beda nih dari kereta ekonomi 1 dan ekonomi 7 karena terdapat K3 01213 SDT dan K3 01218 SDT. Kedua kereta tersebut masih bertuliskan cap depo Sidotopo. Tapi tujuan sebenarnya adalah kedua kereta tersebut dimutasi menjadi milik depo Jakarta Kota sebagai pengganti kereta yang telah dimodifikasi. Hanya saja cap deponya belum diganti. Akhirnya muncul kereta api Bangunkarta Sau 24, spesial ditarik lokomotif livery putih biru. Jadi esok harinya loko tersebut akan dinas kereta api Bangunkarta lagi sebagai KA Sau 23 dari Jombang. Namun ada update terbaru, ternyata esok harinya loko ini alami gangguan ketika di stasiun Cirebon. Apakah ada pengaruh dari dinasan kereta api Pandalungan selama 6 hari berturut-turut? Soalnya kan rute terjauh itu. Kasihan juga loknya.
Jalur 2 Stasiun Cikini melintas kereta api Argo Parahyangan 50. Sepertinya kita udah terlambat untuk mendapatkan KLB TKK BPK Penabur Jakarta dari arah Bogor ke Gambir. Soalnya tadi kita fokusnya ke kereta api Bongkarta saat di Stasiun Jayanegara. Jadi kemungkinan rangkaian KLB-nya udah sampai di Stasiun Gambir. Tapi tenang aja karena kita masih bisa dapetin arah pulang ke depo Cipinangnya. Hati-hati jalur 2 kereta api akan melintas langsung. Hati-hati jalur 2 kereta api akan melintas langsung. Tolong selamat tiba di stasiun Gondang Dia. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Hati-hati jalur 2 kereta api akan melintas langsung. Jalur 2 kereta api akan melintas langsung. Jalur 2 Stasiun Gondang Dia melintas KLB TKK BPK Penabur Jakarta pulang depo Cipinang. Jadi pada akhirnya waktu kelambatan ketika kepulangan sama seperti ketika keluar dari depo Cipinang tadi pagi, yaitu terlambat kurang lebih 40 menit. Untuk rombongannya mereka udah turun di Stasiun Gambir. Jadi rangkaian ini telah kosong dari penumpang. Agak disayangkan tadi ketutupan sama KRL. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 40A. Rangkaian kereta ini setelah sampai di Bandung akan dipakai oleh kereta api Turangga dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Kemudian setelah sampai di Surabaya Gubeng pada esok pagi, rangkaian ini akan dipakai oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke Bandung. Artinya, rangkaian ini dipakai oleh 3 kereta api berbeda, yaitu kereta api Argo Parahyangan, kereta api Turangga, dan kereta api Argo Wilis. Selanjutnya, kereta api Argo Merbabu 20F. Jarak antara KA20F dengan PLB 40A di depannya hanya berbeda 8 menit saja. Namun, walaupun nomor KA20F lebih tinggi daripada PLB 40A, tetapi KA20F ini tidak akan menyusul PLB 40A. Karena selain sama-sama kereta api Argo, ada perbedaan kecepatan pada KA20F yang hanya boleh berlari 100 km per jam. Sedangkan PLB 40A diperbolehkan melaju dengan kecepatan 115 km per jam. Jalur 2 kereta api akan melintas langsung. Hati-hati jalur 1, hati-hati jalur 1 kereta api akan melintas langsung. Hati-hati jalur 1 dan jalur 2, hati-hati jalur 1 dan jalur 2. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, jalur melintas Gambir, rangkaian 12 kereta. Hati-hati jalur 1 kereta api melintas langsung.
Manggarai Jalur 1 Stasiun Gondang Dia berjalan langsung kereta api Argo Parahyangan 39A. Jadi ada alasan mengapa rangkaian ini tukar. Yang sebelumnya seharusnya Dinas K51 menjadi 39A. Itu karena apabila rangkaian adalah kereta api Turangga berdinas 39A, maka 39A ini tidak akan bisa mengejar jadwal berangkat 40A dari Gambir. Makanya kereta api Argo Parahyangan Edo Turangga ditugaskan berdinas sebagai K51 ketika mengarah ke Jakarta. Jalur 1 Stasiun Matraman melintas kereta api Taksaka 67. Lagi-lagi kita menemukan adanya keanehan pada keretanya. Kali ini ada pada kereta eksekutif 4, yang mana tulisan nama kereta api Taksakanya dihapus dan ditambal dengan warna oranye. Hal ini sama seperti yang kita lihat tadi pagi pada kereta api Taksaka 68. Kemungkinan kedua kereta yang beda tersebut adalah kereta yang pernah dipakai di kereta api tambahan. Barusan kereta api Argo Lau 7, karena rangkaian asli kereta api Argo Lau yaitu transit kedua sedang menjalani recall di PT Inka Madiun, maka untuk sementara kereta api Argo Lau memakai rangkaian transit ke-9, kecuali kereta luxurinya tidak ikut dibawa ke Madiun. Kalau diingat, TS9 ini adalah rangkaian yang pernah juga dipinjamkan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai pengganti TS5 pada 2 minggu yang lalu. Jalur 3 Stasiun Jayanegara melintas kereta api Brawijaya 58. Hari ini membawa kereta makan luar dinas yaitu M1-01701 Jak dikirim ke Malang. Itu karena M1 tersebut akan digunakan sebagai kereta makan kereta api gajinya tambahan yang akan beroperasi pada esok hari dari Malang. Mungkin terkesan mendadak tapi tetap akan keburu, karena kereta api gajinya tambahan jadwal berangkat dari Malangnya pukul 18.10 sore hari.
Jalur 4 berangkat kereta api 961. Hari ini pada kereta X16-nya masih ada K101906YK yang udah 2 minggu ini masih tidak berubah posisinya. Jadi walaupun kereta X tersebut mantan kereta api Taksaka yang lama, tapi karena kereta api Taksaka udah memakai sambungan model akordeon, maka sambungannya udah cocok dengan kereta mantan Argo Bromo Anggrek yang lama. Jalur 7 masuk kereta api Serayu 250-251 dan jalur 6-nya masuk KRL ke arah Pasenen. Ini tumben banget KRL arah Pasenen dimasukkan ke jalur 6, padahal biasanya dimasukkan ke jalur 5. Hal ini terjadi karena jalur 5-nya akan disiapkan untuk lokomotif dinas yang mengarah ke Pasenen juga. Jadi full tuh di jalur 5, 6, 7, ketiga keretanya sama-sama mau ke Pasenen. Tapi yang jalan duluan KRL ya. Jalur 7 masuk kereta api Bangunkarta Solo 23. Hari ini nampak keretanya sudah tidak lagi membawa kereta pembangkit tambahan sebagai backup. Soalnya 2 minggu yang lalu, kereta makan pembangkitnya sempat gangguan. Namun hari ini MP1 06801 udah dapat digunakan kembali mesin gensetnya. Mungkin telah menjalani perbaikan, makanya MP1 tersebut udah berani dinas sendirian. Jalur 6 masuk kereta api Mataram 89. Ada banyak penyebab mengapa kereta ini dimasukkan ke jalur 6. Apabila dimasukkan ke jalur 4, di waktu yang sama sedang ada kereta api Argo Sindoro di jalur 3, dan jalur 4-nya disiapkan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung. Lalu di jalur 5 disiapkan untuk lokomotif dinas. Sedangkan di jalur 7 disiapkan untuk kedatangan kereta api Menoreh. Untuk jalur 8 tidak diketahui ada kereta apa. Gerbang terminal 3
kereta paling depan. Dan kami informasikan pada penumpang kereta api Mataram yang baru saja turun. Bagi yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan KRL komuter lain diwajibkan membeli tiket di loket yang telah tersedia. Awas hati-hati jalur 4 dari arah timur, kereta api melintas langsung jalur 4. Jalur 3 berangkat kereta api Argo Sindoro 12 dan persiapan di jalur 6-nya akan berangkat kembali kereta api Mataram menuju stasiun Pasar Senen. Bagi penumpang kereta api jarak jauh, apabila keretanya berhenti di jalur 5 atau 6, tetap harus keluar dulu, kemudian masuk lagi apabila akan lanjut naik KRL. Barusan ada momen balapan antara KA1 dengan lokomotif dinas. Untuk KA1 tadi di kereta eksekutif 4 masih terdapat sebuah stiker iklan. Namun hingga saat ini, stiker iklan tersebut belum dilepas. Meskipun lebarannya udah lama berlalu, namun yang bikin penasaran, jika kontrak iklan tersebut berakhir dan dilepas stikernya, bagaimana kondisi livery asli yang tertimpa oleh stiker iklan tersebut? Jalur 7 keberangkatan kereta api Menoreh 226F. Tadi di kereta paling belakang yaitu ekonomi 8 beda sendiri karena memakai kereta New Image dengan nomor K3 01668 SMC. Sebenarnya hal belang seperti ini udah pernah terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Namun kali ini setidaknya kereta yang belang dipasangnya di ujung. Kalau dulu pernah juga belang tapi nggak begitu tengah-tengah masangnya.
Jalur 3 melintas kereta api Bima 60 untuk kereta kompartemen saat ini belum bisa dijalankan dengan formasi 2 kompartemen dalam satu rangkaian. Mengingat kereta kompartemen cadangan masih hanya ada 1, sedangkan kalau mau dengan formasi 2 kompartemen berarti harus ada 6 kereta kompartemen dan juga cadangannya. Tapi belum ada rencana penambahan kompartemen lagi. Jalur 4 masuk kereta api Jayakarta 218A, dan terungkap kenapa pada akhirnya rangkaian ini tetap harus dipisah MP1-nya ketika akan dipakai untuk KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Itu karena kereta yang dibutuhkan untuk KLB hanya 8 kereta premium saja. Sedangkan ada 1 kereta premium tersisa yang berada di dekat MP1. Makanya MP1 tidak bisa ikut dalam formasi KLB, sehingga yang ikut adalah M1. Jalur 6 melintas kereta api Jayabaya 108-109, dan jalur 7 terlihat ramai penumpang. Tapi mereka bukan penumpang yang baru turun dari kereta api jarak jauh, melainkan mereka adalah calon penumpang kereta api Cikuray 268. Jadi ternyata kereta api Cikuray juga disiapkan untuk melakukan proses naik turun penumpang di jalur 7 sama seperti kereta api Menoreh. Lagi-lagi mungkin penyebabnya karena di jalur 4-nya akan ada kereta. Jalur 4 masuk kereta api Manahan 79F. Ternyata karena di jalur 4-nya ada kereta yang Manahan, makanya kereta api Cikuray menjadi disiapkan di jalur 7. Dan untuk kereta api Manahan 79F ini juga terdapat perubahan rangkaian. Oleh sebab rangkaian sebelumnya saat ini dipakai di kereta api Manahan 80F tadi siang. Jadinya kereta Manahan 79F ini kembali memakai kereta eksekutif lama. Artinya berubah semua antara kereta Manahan dan kereta api Manahan tambahan.
jalur 7 kedatangan kereta api Cikuray 268. Dan ternyata selain karena jalur 4-nya tadi ada kereta api Manahan 79F, tahunnya di jalur 4 akan ada kereta lagi yang berjalan langsung, yaitu kereta api Papandayan 7047. Artinya kereta api Cikuray 268 ini belum bisa berangkat dan harus menunggu hingga kereta api Papandayan 7047-nya lewat di jalur 4. Itu karena lagi-lagi kereta api Papandayan terlambat, padahal seharusnya di depan kereta api Manahan. Jalur 4 melintas kereta api Papandayan 7047. Hari ini kereta pembangkit dan kereta makannya belang, yaitu memakai kereta New Image. Dan ini rekaman terakhir sebagai penutup video hunting kereta api pada 18 Mei 2024. Dan coba perhatikan lampu lokomotifnya, itu menyala kedap-kedip, tapi unik juga karena hal seperti ini jarang terlihat. Dan mungkin bisa menghibur juga buat teman-teman. Jalur 1 tujuan Cikarang persiapan berangkat bagi penumpang yang masih berada di luar rangkaian dipersilakan untuk segera naik. Cikarang berikutnya masuk stasiun Manggarai.